Jadi kalau subhanallah, 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 maha suci engkau, maha suci engkau, maha suci engkau. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji milik engkau, segala puji punya engkau, engkau yang terpuji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Engkau maha besar, engkau maha besar, engkau maha besar. Tapi istighfar ini unik. Istighfar itu tidak ke sana dia, tidak keluar. Istighfar itu ke dalam. Aku bersalah, aku bersalah, aku bersalah, aku bersalah, aku bersalah. Dan ternyata Allah lebih suka, Allah lebih suka kita sadar ke dalam daripada memuji Dia. Allahu Akbar. Sama macam kita punya anak atau punya santri. Ustaz hebat, Ustaz ini. Tapi perbuatannya tak betul. Marah kita. Tapi kalau ada dia, saya ngaku salah Ustaz, saya orangnya. Itu lebih respect kita. Adapun waktu yang bagus itu ya waktu yang banyak disepelekan orang. Kenapa waktu bulan Sya'ban itu utama? Karena ihmal. Banyak orang menyepelekan bulan Sya'ban. Bulan Rajab orang beramal, bulan Ramadan orang beramal, bulan Sya'ban down. Di mana waktu bulan disepelekan, disitulah amal bagus. Nah, waktu di antara 24 jam itu mana yang banyak orang sepele? Tengah malam. Maka di tengah malam, wabil asharihum yastaghfirun, dari tengah malam menjelang azan subuh, namanya waktu sahar, sahur kata kita. Wabil asharihum yastaghfirun, pada waktu sahur itu mereka beristighfar. Nah, itu bagus kan. Maka saya sarankan bangun kalau untuk Riau. Untuk kami di Sumatera azan subuh itu jam-jam 5, sekarang jam 4.40, 45. Bagus bangun agak-agak sejam sebelum itulah. Bangun, mandi, sholat sunat taubat, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, nunggu azan, nah itu istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Tidak semua masalah dunia ini bisa dipikirkan dan selesai dengan dipikirkan. Jadi gimana caranya? Istighfar. Saya kalau banyak betul lah berkecamuk dalam kepala saya, kalau saya pikirkan, saya omongkan ke orang, di komen orang, saya posting, kacau dia di kepala ini. Jadi gimana? Istighfar banyak-banyak. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Lama-lama tertidur kita. Sampai mengigau di dalam itu pun kita istighfar juga. Terbangun pun kita istighfar lagi. Itu dia, mudah-mudahan kita istiqomah. Sebagaimana biasa 30 menit materi. Setelah itu kita serahkan ke Bang Alvin Firdaus. Demikian Bang Alvin. Kita lanjutkan dengan dialog. Jazakumullah khairul jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah banyak kalau ada 12 poin yang tadi disampaikan oleh guru kita tentang keajaiban istighfar ya. Pertama, diampuni dosanya, diturunkan hujan atau rahmat, kemudian diberikan harta, dikaruniakan keturunan, diberikan jannah, taman-taman, diberikan sungai yang mengalir. Kemudian nomor 7, kenikmatan yang baik. 8, dijauhkan dari azab. 9, dapat rahmat Allah, diberikan jalan keluar dari kesempitan, dilapangkan dada. Dan 12, itu diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Lafaz yang sempurnanya adalah astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wa atubu ilaik. Kemudian afdhalnya beristighfar itu kita menyesal, dinyatakan dengan lisan dan tekad kuat untuk tidak kembali mengulangi. Waktu yang terbaik untuk beristighfar itu bulan Sya'ban tadi yang waktu-waktu disepelekan. Kemudian yang kedua adalah waktu ashar, waktu sahur menjelang subuh.
Insyaallah nanti semuanya juga kami bagikan ya. Baik, kita akan langsung ke sesi tanya jawab pada Bapak Ibu semuanya. Saya persilahkan di link Zoom, di Zoom itu ada fitur untuk raise hand, bisa angkat tangan ya. Silakan gunakan fitur tersebut untuk angkat tangannya. Oke, silakan. Pertama Ibu Rima Salim, silakan. Mic-nya dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cuma mau ada 2 pertanyaan. Saya ingin tahu lebih baik kita istighfar Ustaz atau sholawat, atau bagaimana cara pembagiannya. Kemudian kalau kita sudah istighfar terus, tapi kita serasa masih dosa-dosa lama kita masih bergelayut aja, kayaknya kita masih kayaknya dosa gue belum dimaafin deh sama Allah gitu, perasaan kita. Gimana itu Ustaz? Makasih. Kata guru saya, Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali, yang membimbing saya S3, kata dia susunannya 3. Yang pertama istighfar dulu. Habis istighfar, sholawat. Habis sholawat baru la ilaha illallah. Sama seperti cawan gelas, bersihkan dulu gelasnya. Membersihkan gelasnya itu istighfar. Setelah bersih, baru dituang airnya. Airnya itu sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rasa airnya itu la ilaha illallah. Barulah terasa manisnya. Kalau dia teh manis, terasa zam-zamnya. Bang Alvin minum, saya minum, ibu minum, rasanya beda. Biarkanlah rasa itu antara kita dengan Allah. Bersihkan cawannya, istighfar. Tuangkan airnya, sholawat. Rasakan airnya, la ilaha illallah. Ini 100, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, sebanyak-banyaknya. Kemudian pertanyaan kedua, sudah istighfar tapi masih merasa berdosa. Saya merasa dosa saya paling banyak sampai hari ini. Kalau saya nampak anak-anak kecil, kau anak kecil belum ada dosa, aku udah banyak. Kalau nampak saya orang besar, orang tua, bapak, amal bapak banyak. Aku belum tentu bisa seumur bapak. Kalau nampak orang tak Islam, kau tak Islam hari ini, kalau Allah kasih hidayah, kau masuk Islam, hilang dosamu. Aku masih berdosa sampai sekarang. Merasa berdosa lebih baik daripada merasa sudah tidak berdosa. Orang yang merasa berdosa, bawaannya rendah diri, rendah hati. Disitulah dia dinaikkan Allah derajatnya. Kenapa saya masih tetap beristighfar? Karena saya merasa banyak dosa. Kalau saya merasa saya sudah bersih, ngapain saya beristighfar? Saya banyak dosa. Saya beristighfar, minta ampun kepada Allah. Saya meminta kepada Allah sampai hari ini beristighfar supaya Allah tutupi segala dosa-dosa saya. Dosa-dosa kita semua insya Allah. Mudah-mudahan kita tetap bisa merasa itu, merasa berdosa itu. Yang dikhawatirkan itu malah merasa udah nggak berdosa lagi. Itu pemimpin-pemimpin aliran sesat itu. Kita kan selalu dapat video yang seenaknya nyuruh Jibril turun. Jibril turun. Malaikat Munkar Nakir. Ini setan semua ini. Kita ya Allah, dosa banyak sekali. Mereka merasa udah nggak punya dosa lagi. Nabi Muhammad SAW, wallahi demi Allah, inilah astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar minta ampun kepada Allah, wa atubu ilaih, aku bertobat mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Demikian Ibu, wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Afwan. Baik, berikutnya saya langsung silakan Ibu Rahmadila dari Garut. Terima kasih Pak atas kesempatannya.
Ustaz, terkait istighfar sendiri, khususnya saya sendiri ya Pak Ustaz, kalau istighfar itu suka merasa hambar gitu. Nah, bagaimana caranya biar ketika beristighfar itu kita merasa hikmat sehingga kita bisa memperoleh keajaiban-keajaiban dalam beristighfar tersebut. Makasih Ustaz. Yang pertama, bayangkan dosa kita. Kenapa istighfar itu terasa hambar? Karena dia cuma di ujung lidah aja. Bayangkan dosa kita. Dari mulai dosa otak, dosa pikiran, dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa tangan, dosa hati, dosa kaki, dosa aniaya, dosa zolim, dosa ke ayah, dosa ke emak, dosa ke istri, dosa ke anak, dosa ke orang di jalan, dosa ke kawan-kawan yang udah meninggal. Jadi pikiran kita itu diajak jalan-jalan dia. Ketika dia sudah masuk ke dalam merasa bersalah, merasa berdosa, baru kita beristighfar, memohon kepada Dia yang Maha Agung, Maha Besar, Maha Mulia, Maha segalanya. Ampunkan dosaku ya Allah. Barulah merasakan manisnya istighfar. Diulang berkali-kali, ditanamkan ke dalam hati, merasa bahwa Allah belum mengampuni, merasa kita akan bangkit dari padang mahsyar, merasa kita bangkit dari kubur dengan segala dosa-dosa. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Aku datang menghadapmu membawa nikmatmu. Aku datang ini sekarang menghadapmu membawa nikmatmu. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat tenaga, nikmat pikiran, nikmat sehat, nikmat harta, nikmat anak, nikmat. Aku datang sekarang menghadapmu membawa nikmatmu. Wa abu'u laka bi dzambi. Tapi justru nikmatmu itu kubalas dengan dosa. Nikmatmu kubalas dengan dosa. Nah, jadi kalau berdasar dari pemahaman, perenungan, pemikiran, afala ta'qilun, kenapa tak berpikir? Afala tatafakkarun, pikirkan tentang dosa-dosa kita. Sekarang terlalu sibuk memikirkan artis ini, politik ini, isu ini, sampai lupa kita ke dosa kita. Alhamdulillah kita masih ngaji, kita masih ingat dosa, kita masih alhamdulillah. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, sering-sering ingat dosa biar ketika istighfar kita itu menjadi lebih manis gitu. Kita lanjut berikutnya Bapak Manurung. Ya, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz, tapi di luar tema boleh kan? Bertanya di luar tema ini. Insya Allah. Saya kan bekerja di pertambangan Pak Ustaz. Ya. Bahwa ekskavator artinya bekerja di bagian debu, duduk. Dokter menyarankan untuk banyak minum. Artinya saya selama kerja di sini wudhu saya nggak bisa terjaga Pak Ustaz. Saya ini baru hijrah, baru belajar sholat, belajar baca Al-Quran, tapi wudhu saya nggak bisa terjaga Pak Ustaz. Ya. Gimana hukumnya itu Pak Ustaz? Saya belajar Al-Quran, dengar MP3 gitu tanpa berwudhu. Gimana itu Pak Ustaz? Ya. Pertama. Yang kedua, banyak pertanyaan Pak Ustaz sebenarnya. Ya. Nah, banyak proses hijrah kan. Ya. Yang kedua, saya mau bertanya, saya banyak. Salah satu adik sepupu saya non Muslim, Ya. dia berkarya di bidang seni, Ya. nyanyi. Jadi di grup-grup di Facebook itu selalu muncul lah untuk di-share gitu kan. Bagaimana hukumnya itu saya nge-share
nge-share dia, video dia tanpa menutup aurat gitu Pak Ustaz. Mungkin itu saja Pak Ustaz. Banyak lagi sih, tapi saya akan belajar lagi lah. Baik. Gitu. Ada, baik. Waalaikumsalam, Bang Manurung. Baik, yang pertama ada namanya wajib. Yang kedua ada namanya anjuran. Nasi ini wajib. Kita orang Indonesia ini wajib ada nasi. Tapi teh manis itu anjuran. Artinya ada teh, alhamdulillah. Nggak ada teh ya nggak apa-apa gitu. Celana sama baju wajib. Celana, baju wajib. Adapun jas, jaket, ya tempat kita kan tak musim salju. Ada jaket bagus, tak ada ya tak apa-apa. Nah, gitu. Jadi ada wajib, ada anjuran. Berwudu di saat sholat wajib. Kalau tidak berwudu batal sholat. Tapi kalau dengar MP3, dengar bacaan Yasin, mendengar pengajian, berwudu bagus, nggak berwudu nggak apa-apa. Nah, gitu. Jadi kalau Bang Manurung mendengar bacaan selama kerja pakai MP3, dengar tidak mesti wudu. Jadi tak apa-apa. Bekerja di lapangan, berdebu, berkeringat, itu tidak najis, tidak kotor, tak apa-apa. Yang kedua, punya keluarga, adik sepupu, menyanyi. Masalah nyanyi, kalau nyanyinya bagus, ya bagus. Nyanyinya tak bagus, ya tak bagus. Masalah dia tidak menutup aurat, jangan di-share. Karena dalam Islam, ada aurat yang wajib ditutup, rambut, dan lain-lain. Jadi kalau kita nge-share, berarti kita nge-share dosa. Jadi tak usah di-share. Kalau ada yang mengirim ke kita, ya cukup di handphone kita aja. Adapun hubungan silaturahim, walaupun beda agama, dalam Islam tidak putus. Jangan gara-gara ini Bang Manurung lalu memusuhi dia. Tidak, hubungan tetap baik, tetap keluarga, tetap silaturahim. Aku dalam ajaran kami agama Islam, aurat mesti ditutup, mesti begini. Tapi walaupun begitu kita tetap saudara, tetap ada hubungan baik, silaturahim tetap terjaga. Jadi demikian, Bang Manurung. Wallahu a'lam bishawab.